Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aziza dari Prodi Farmasi dengan NIM 305240119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik, strategi nasional, dan konstitusi. Pertama-tama tentang pengertian politik. Politik adalah merujuk kepada proses dan keadaan dalam membuat keputusan. Dalam sebuah organisasi negara atau masyarakat, ia juga mengagumi aktivitas yang berkaitan dengan perbuatan kuasa, penguasaan sumber, dan bagaimana dasar-dasar awam dibentuk. Fungsi politik menghubungkan kekuasaan antar individu dan kelompok, menyelesaikan konflik melalui undang-undang dan peraturan, membentukkan dasar dan mencerminkan keperluan dan kepentingan rakyat. Komponen utama politik adalah pemerintahan, partai politik, institusi awam, dan masyarakat sipil. Kedua, penyusunan politik dan strategi politik nasional. Penyusunan politik dan strategi politik nasional dapat dilihat dari sisi tingkat, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur. Kedua tingkat tersebut dijelaskan. 1. Suprastruktur politik. Menurut Sumarsono di KK 2025, politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1145. Sejak tahun 1945 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga tersebut adalah dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. 2. Infrastruktur politik. Proses politik dan strategi politik nasional pada tingkat infrastruktur politik merupakan saran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia sesuai dengan kebijakan politik nasional. Penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan secara sektornya. Ketiga, stratifikasi penentuan politik nasional. Menurut Suhami tahun 2014 menjelaskan, sejalan dengan sistem pemerintahan negara yang diatur dalam konstitusi, bahwa penentuan kebijakan adalah tingkat-tingkat, yakni menentukan kebijakan puncak, kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis. Kesuksesan politik dan strategi politik nasional. Politik dan strategi politik nasional sekarang tidak lagi dituangkan atau dalam bentuk GBHN, akan tetapi disebut dengan sektor, dibuat dan dijalankan oleh Presiden. Karena itu, Rektorat merupakan program negara dan amanat rakyat, maka pemerintahan dalam melaksanakannya harus benar-benar bebas dari korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, demikian agar program pemerintahan berhasil dan bebas dari korupsi dan nepotisme, negara membutuhkan pada pelaku atau peraturan negara bersih dan setiap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Prinsip dasar penyelenggaraan politik dan strategi nasional adalah terselenggaranya pembangunan nasional dalam berbagai aspek, sejahtera dan keadilan merata untuk ikut pemerintahan yang bersih, jujur, ikhlas, dan memiliki tekad yang tinggi terhadap kepentingan bangsa yang sangat dibutuhkan. Strategi politik nasional. Kemendikbud. Strategi pelaksanaan kependidikan nasional kemudian diatur ketentuannya dengan Sidiknas nomor 20 tahun 2023. Sidiknas ini menjadi pijakan dan landasan dasar bagi pemerintahan atau kementerian pendidikan dalam pengelolaan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pengaturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 atas perubahan PP tentang SNP nomor 19 tahun 2009. Kebijakan pemerintahan perubahan KTSP menjadi kurikulum 13 atas dasar analisis kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia, dan untuk meningkatkan SDM Indonesia. Selain itu, terdapat pula pertimbangan aspek karakter bangsa yang sangat ditekankan pada kurikulum 13, sehingga implementasi kurikulum 13 diharapkan mampu membangun karakter bangsa. Konstitusi.
Pasal dan bab konstitusi biasanya dibagi menjadi beberapa pasal. Bab yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan hak warga negara. Yang pertama, prinsip dasar. Konstitusi mengandung prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan pelindungan hak asasi manusia. Kedua, pemisahan kekuasaan. Dalam banyak konstitusi modern terhadap prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif pemerintah dan legislatif pemerintah dan yudikatif pengadilan. Yang terakhir ada perubahan atau amandemen. Konstitusi biasa diubah atau diamandemen sesuai dengan kebutuhan zaman, tapi proses biasanya memerlukan prosedur yang ketat. Yang terakhir ada kesimpulan dari politik dan strategi politik nasional yang berlaku saat ini adalah bahwa penyusunan pelaksanaan tidak lagi berbentuk garis besar haluan negara atau GBHN, melainkan bentuk rencana strategi Restart yang dikelola oleh Presiden. Restart ini merupakan program negara mewakili amanat rakyat dan harus dijalankan dengan bersih, bebas dari korupsi atau korupsi dan nepotisme, menjalankan tugas secara jujur dan ikhlas demi kesejahteraan bangsa. Negara sesuai dengan undang politik dan strategi nasional juga terdiri dari dua tingkat, suprastruktur politik yang mencakup lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan infrastruktur politik yang melibatkan rakyat serta sarana pembangunan. Keberhasilan politik dan strategi nasional bergantung pada penerapan prinsip pembangunan yang adil dan merata berbagai sektor. Dalam bidang pendidikan, strategi pelaksanaan yang diatur melalui Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan diperbarui dengan PP Nomor 32 Tahun 13. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum 13 bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat karakter bangsa dengan harapan membangun generasi yang berkualitas secara intelektual dan moral. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.